Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nurhadilah Abdul Karim, jurusan PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Muhammadiyah Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling, yakni makna bimbingan dan konseling, ciri-ciri bimbingan dan konseling, perbedaan bimbingan dan konseling, dan juga yang terakhir, alasan pentingnya bimbingan dan konseling ini di sekolah. Kita masuk pada penjelasan yang pertama dulu, yaitu makna bimbingan dan konseling. Yang pertama, sebelum kita mengetahui makna dari bimbingan konseling ini, yaitu kita harus mengetahui dulu pengertian dari bimbingan. Bimbingan sendiri berasal dari kata guidance yang merupakan penggalan kata guides yang mempunyai arti menunjukkan, mengarahkan, mengatur, memimpin, menuntun, dan juga memerintah. Nah, dari kata kunci tersebut kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa bimbingan adalah sebuah proses untuk memberi bantuan terhadap orang lain agar orang yang kita bantu dapat memahami diri sendiri dan lingkungan yang ada di sekitarnya dengan baik, sehingga hidup yang dijalaninya akan menjadi lebih teratur dan jelas. Penjelasan tambahannya yaitu pengertian dari bimbingan. Bimbingan yaitu pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya atau menggali potensi yang dimilikinya. Dan bimbingan ini bisa dilakukan oleh siapapun, bisa dengan guru atau wali kelas yang memberikan bimbingan kepada siswanya, kepala sekolah yang memberikan bimbingan kepada guru-guru, atau orang tua yang memberikan bantuan kepada anaknya. Bimbingan ini bisa dilakukan oleh siapapun, seperti bimbingan skripsi, bimbingan orang tua kepada anaknya, itu juga. Jadi bimbingan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Yang berikut adalah pengertian dari konseling. Tadi sudah dijelaskan pengertian bimbingan, sekarang pengertian konseling. Konseling sendiri merupakan arti dari kata counsel yang diambil dari bahasa Latin, yaitu concilium, artinya bersama atau bicara bersama. Jadi konseling ini kita dapat simpulkan dan kita ambil dari kata tadi. Konseling merupakan bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli atau konselor kepada konseli klien. Dulunya dibilang klien, sekarang konseli sudah disebut dengan konseli atau peserta didik atau siswa atau seseorang yang kita bantu secara langsung atau tatap muka, face to face, dalam memecahkan masalah kehidupannya yang dilakukan secara berkesinambungan atau terus menerus. Jadi konseling ini kita harus melakukannya secara terus menerus dengan cara kontinu, tidak bisa dilakukan secara satu kali saja dan harus secara langsung atau tatap muka. Jadi dapat kita simpulkan makna dari bimbingan konseling, bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling adalah serangkaian kegiatan berupa bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli atau konselor kepada konseli atau peserta didik, klien, siswa dengan cara individu atau kelompok untuk mengatasi permasalahan yang dialami dengan cara sistematis atau profesional dan terus-menerus. Jadi memang bimbingan konseling itu harus dilakukan secara profesional atau orang yang memang memiliki basic ilmu psikologi, ilmu kesehatan, ilmu mental, atau ilmu kejiwaan. Tapi kalau hanya bimbingan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Penjelasan yang berikut mengenai perbedaan antara bimbingan dan juga konseling.
Perbedaan yang paling mencolok dari keduanya itu yang pertama isi kegiatannya, yang kedua itu tenaga ahli atau pelaksana, penyelenggara dan petugasnya. Bimbingan sendiri tidak di dalam isi kegiatannya. Bimbingan itu adalah proses ketika seseorang guru membimbing di kelas, mengajar di kelas, atau membimbing di dalam kelompok. Namun konseling isi kegiatannya berbeda. Konseling sendiri adalah proses terapi, bercerita masalah, lalu konselor dan juga siswa atau disebut konselor itu menceritakan masalahnya. Konselor membantu memecahkan permasalahannya sehingga isi kegiatannya ini berbeda dengan bimbingan. Yang kedua berkaitan dengan tenaga ahli atau pelaksana atau penyelenggara. Kalau bimbingan dilakukan oleh guru-guru bidang studi, guru-guru mata pelajaran, sedangkan konseling dilakukan oleh konselor atau tenaga ahli dan dilakukan secara profesional. Penjelasan yang terakhir yaitu alasan pentingnya pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Membahas mengenai pentingnya layanan bimbingan konseling ini, di sekolah kita merujuk pada peranan guru BK di sekolah. Guru BK sendiri berperan sebagai pembimbing siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa di sekolah. Guru BK ini biasa disebut dengan konselor. Dan contoh-contoh kasus yang sering diberikan layanan bimbingan konseling yaitu yang pertama perundungan atau bully, yang kedua perkelahian, yang ketiga pertengkaran, yang keempat siswa pendiam, atau ada juga kasus seperti kehilangannya motivasi belajar. Guru BK ini akan memberikan jenis layanan bimbingan konseling kepada peserta didik, dapat berupa berkelompok, perseorangan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi peserta didik. Jadi BK atau bimbingan konseling ini sangat penting di sekolah. Jadi BK ini sangat penting di sekolah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dan demi menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai bimbingan konseling. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.